Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah pertemuan yang kedua di mata kuliah Sejarah Sastra. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita memulai presentasi di pertemuan yang kedua. Jadi hari ini sudah mulai presentasi, ya. Dan sebelumnya nanti saya perlu konfirmasi. Kemarin saya ketemu Pak Wawan dan siapa kemarin ya? Mawar atau Dinda ya yang menyampaikan untuk rolling mata kuliah gitu ya. Saya diinfokan oleh Pak Wawan kalau mata kuliah saya yang kedua itu nggak ada mata kuliah lain selain mata kuliah saya di hari Jumat. Sehingga bisa ditukar jam kedua itu masuk ke jam pertama dan yang jam pertama geser ke jam yang kedua di hari yang sama hanya geser jam saja. Oke, nggak ada masalah sehingga kemarin langsung saya Dabri Dinda untuk Zoom-nya itu pukul 9 gitu ya. Karena tadi diskusi luaran mata kuliah itu cukup alot di pertemuan sebelumnya, memilih luaran yang apa itu masih bingung sehingga agak lama tadi. Dan kalau kelas ini nanti kita pastikan kembali luaran kalau memang mau berdiskusi luaran. Yang kelompok pertama siapa? Oh, bukan kelompok ya, satu-satu ya. Karena jumlahnya sedikit ya. Iya, satu-satu ya. Iya, Pak. Siapa yang pertama? Sahrul. Sahrul belum hadir ya. Coba dikomunikasikan Sahrul. Tadi sudah masuk. Kan saya terlambat ya. Maksudnya mungkin tadi sudah bergabung. Kemudian dia keluar belum kembali lagi. Nanti kalau Zoom-nya ini habis masuk lagi ya di tautan yang sama karena ini kan gratis tidak berbayar hanya 40 menit. Ya. Baik, Pak. Jadi seperti itu untuk di mata kuliah ini nanti saya menyampaikan apa ya waktu puasa ya saya tidak menawarkan maka saya langsung saja memutuskan kita kuliah Zoom ya di bulan puasa ya karena saya berharap itu sedikit bisa membantu aktivitasnya saat berpuasa gitu ya seperti itu sehingga saya putuskan untuk Zoom saja jadi menghemat energi menghemat eh, kekuatannya saat berpuasa biar nggak lemes gitu ya. Jadi saya putuskan kalau puasa kita Zoom berarti sampai minggu depan ya tanggal berapa ya. Pokoknya nanti kita pertemuan kelas setelah Lebaran gitu ya. Dan untuk output nggak ada masalah ya, semua beres ya. Output UTS hanya apa namanya membuat figura tokoh dan nama tokoh misalnya ya. Sambil nunggu Sarul ya kita ngobrol-ngobrol tentang luaran ya. Jadi misalnya di Google itu kan banyak foto ya. Itu kalian mencari filenya yang paling baik, filenya yang paling bagus sehingga untuk dicetak itu eh, nggak pecah, filenya itu nggak pecah gitu. Ya. Kita pun juga nanti kalau yang enak sih nyolok itu A3 ya, jadi fotonya agak gede. Tapi kebesaran nggak, kok terlalu berat nggak secara biaya kalau A3? Nah, ini kita bicarakan teknisnya. Gimana, Pak? Secara biaya terlalu berat nggak A3 kalian? Kan kalian perlu mencetak kan? Pak saya ini sekalian ya.
cetak A3 apa ini? Biasanya ini apa apa? Oh, ada ini. Ini tapi di Shopee, di Shopee. Memungkinkan lah cetak di Shopee nanti dikirim gitu. Bisa ya? Cetak poster ya di sini bukan A3. Ini hanya gini. Apa nggak tahu nanti dicek lagi. Kalau misalnya segini berarti ya nggak berat ya karena 1.800 ini di Shopee. Itu fotonya, Pak. A3 itu. Besar. Iya, biar nanti kalau Terus ditempel di dinding itu langsung dapat perhatian itu loh. Oh, nah ini orang kan pengen lihat toh. Kalau kecil kan kadang nggak menarik perhatian toh. Ditoleh ini oh, apa sih? Tapi kalau dari jauh itu besar ini fotonya siapa sih gitu kan jadi ngelihat gitu. Itu sih konsep di dalam pikiran saya. Di A3. Kenapa A3? Biar langsung mencuri perhatian orang yang lewat itu kan cenderung nanti. Nah, makanya di bawahnya nanti ada keterangan itu siapa. Sehingga orang itu misalnya anak matematika, kan nggak tahu toh. Nggak tahu anak ekonomi tiba-tiba main ke FKIP. Ini fotonya siapa sih? Ah, nah, itu kan nanti ada keterangan biografi ringkasnya. Misalnya Pramudia Anantatur, sastrawan lah, jadi Blora. Naskah yang fenomenalnya adalah tetralogi Pulau Buru. Apa kalian membuat deskripsi singkat di bawahnya itu kurang lebih satu paragraf lah. Atau yang masih bisa terbaca gitu loh. Jadi ketika dipajang di tembok di dinding itu kita bisa tahu oh siapa sih itu gitu. Itu nanti. Biasanya kalau gitu perlu figura apa enggak ya? Atau foto apa cetakannya aja ya. Dan kalau Figora boleh dikreasikan nggak, Pak? boleh. Berarti gitu ya, dikreasikan gitu ya sehingga nggak terpatok harga ya. Kalian bisa membuat dari kertas, dari apa, sekreatif mungkin gitu sehingga menekan biaya produksi ya. Gitu ya. Jadi kita putuskan A3 gitu aja. Nanti kreasinya bisa dibuat dari kertas atau dari apa. Sehingga lebih menekan biaya. Kalau nanti pakai Figora kan mahal coba ya. Figora kayaknya mahal sih. Figora A3. Berapa ini? Tinggal 65.000. Ya, tapi kalau kalian bisa mengkreasikan, kan bisa lebih murah. Ya, ini 65.000 kalau online frame-nya. Frame putih kayak ini. Oh, nggak bisa ditekan. Ya, bolehlah. Itu idenya Mawar ya, dikreasikan boleh. Biar nanti bisa menekan biaya produksinya. Sepertinya Sarul sudah masuk ini, Pak. Terus Sarul sudah masuk ya. Oke. Oke, Sarul, silakan. Saya persilakan waktunya untuk presentasi. Halo, Sarul? Ya, halo Pak. Oke ya, silakan saya beri waktu untuk presentasi materi pertamanya karena kamu kebagian yang pertama. Silakan bisa share PPT-nya. Baik, boleh dimulai Pak.
silakan share PPT-nya dan dimulai langsung. Ayo, silakan Sarul. Ini nggak bisa Pak di share Pak. Bingung cara share screen-nya? Padahal tidak didukung ini tulisannya. Ya, klik tombol share itu, kemudian filenya kalau kamu pakai handphone apa pakai komputer, laptop? Pakai handphone. Ya, kamu buka dulu filenya, ya, baru klik nanti kan masuk, kamu masuk ketik file yang mau dipresentasikan itu. Kamu buka dulu filenya, baru tekan tombol share. Kalau kamu minta tolong yang lain yang bisa, filenya itu kamu kirimkan ke temenmu, nanti siapa yang share screen gitu ya. Kalau kamu nggak bisa, bingung caranya. Iya Pak, nggak bisa ini kayak. Nah, minta tolong siapa yang bisa, Dinda atau Mawar? Silakan dibantu. Ayo, tak lama. Nanti waktunya habis ini. Sebentar, Pak.
Saya pakai handphone jadi ini Pak, kurang tahu. Ya sama sih, sama caranya itu tinggal di-share. Nanti itu kan bergerak toh. Setelah di-share itu kan ada perubahan toh. Setelah kamu tekan share itu, filenya baru dibuka, diarahkan. Ya sama aja sebenarnya cuma versi handphone. Di sini tertera jenis dokumennya tidak dapat mendukung gitu Pak. Pakai apa sih? Kurang tahu. Filenya apa? Darul. PDF tak? PPT, Pak. Oh, PPT. Mungkin itu kamu nggak ada Word-nya ya. Di PDF kan aja dulu. Di PDF kan biar gampang. Iya. Berarti nggak kompatibel ya sama karena itu apa namanya untuk membuka PPT-nya itu. Jadi Iya ubah, Pak. coba diubah ke PDF, di PDF kan. Save as PDF. Disimpan ulang, Sarul, filenya kamu buka, kemudian simpan ulang, diganti di PDF, di save as PDF. Pak Fatoni izin bertanya. Silakan. Eh, minggu depan hari Jumat juga jamnya jam segini gitu Pak. Hmm, jam 9 kan rolling toh jadwalnya. Oh, jadi rolling sama Pak Wawan gitu ya? Iya, Pak Wawan kan minta jam pertama toh. Kalian kuliahnya Pak Wawan toh. Iya, tadi itu kita sempat bingung Pak, soalnya eh, kok Pak Wawan mintanya jam 8 gitu Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan sudah kuliah sama Pak Wawan toh tadi. Belum, Pak Wawan itu apa ngabarinnya itu sekitaran jam 7 kalau nggak salah. Heeh. Nah, kalian kan sudah tak kasih link Zoom jam 9 loh. Iya, ngiranya teman-teman apa itu Pak Fatoni agak terlambat sedikit gitu. Jadi kuliahnya Pak Wawan itu tetap di jam kedua gitu. Hmm. Terus ini belum Jadi kita sama Pak Wawan. Belum. belum. Oh, miskomunikasi aja. Karena kan kalau puasa kan ringkas-ringkas saja, Kak, lama-lama. Energinya biar bisa tersimpan. Nanti kalau kita diskusi gini juga walaupun ngomong-ngomong itu kan nanti juga membuat kalian dahaga. Nah, itu makanya saya beri porsi untuk sedikit aja perkuliahannya dikurangi karena memang di jam puasa juga jamnya berkurang menitnya per jamnya itu ya nggak apa-apa Baik nanti Pak, terima kasih. sudah bisa Sarul. Iya, Pak, sebentar, sebentar. Variatif nggak berat kok kayaknya ya ini kan Bigora kalau pakai Bigora pun 20.000 dan 36
Ada yang 29. Kalian mengkreasikan sendiri juga boleh. Nah, itu misalnya isinya apa Pak? Misalnya tiga ini. Ya, maka kita tinggal kalian nanti selanjutnya cari tokoh sastrawannya. Tokoh sastrawan Indonesia. Oh, ini ya, di shopping lah gitu. Nah, ini saja ringkasan AI aja ada loh. Ini. Nah, ini kan banyak loh. Ini nanti kalian dulu cari ekstensi. Misalnya, oh ini ketemu ternyata ada sastrawan namanya Sapardi Djoko Damono. Oh ada namanya Wiji Tukul. Kalian misalnya, oh saya mau Wiji Tukul aja. Yang penting nanti satu kelas nggak boleh sama ya. Tugas ITS-nya itu tokohnya. Sehingga gambarnya nggak sama. Karena kita kan berusaha untuk membuat dokumentasi sastra. Ya. Ini misalnya Muhammad Yamin, sastrawan, sejarawan, politikus, dan ahli hukum yang dikenal. Lah, ini kan sedikit ya. Misalnya ini. Ini nanti ada keterangan gini, sama kayak gini. Tapi ini kan terlalu ringkas. Kamu tambah lagi. Karyanya apa. Karena A3 kan lumayan besar. Dan majangnya jangan terlalu tinggi. Biar orang itu, tulisan itu terbaca. Kalau gambar kan agak tinggi gak apa-apa. Tapi kalau tulisannya kalau ketinggian, ya, itu kan nanti tidak terbaca. Jadi itu nanti seperti itu ya. Itu untuk UTS-nya, untuk UAS-nya nanti buat video. Ya, jadi gitu ya, sekilas terkait untuk tugas UTS-nya. Boleh kalian mengkreasikan, yang penting ukurannya A3, atau kalau foto berarti ya 17R ya, berarti 17R. Kalau ukuran foto. Pak, mau bertanya. Iya, mana Firman? Itu Pak, kan sastrawan kan ada yang era 80 dan juga era 2000-an. Hmm. Apakah yang 2000 itu boleh atau 80 saja? Nggak hanya 80, nggak hanya 2000 ya. Istilahnya nanti ini kan semua itu angkatan periodisasi sastra. Itu kan itu boleh kalian buat dokumentasinya. Ya. Nah ini kan kebetulan nanti kita di pertemuan ini di sejarah sastra ini itu kan dari era sebelum merdeka sampai nanti era 2000-an. Nah, boleh kalian milih siapapun. Gitu. Buahnya nggak mungkin kehabisan kok. Baik Pak, Sudah Sarul? sudah Pak. Sudah. Silakan share screen kalau sudah. Oke. Berarti perkara tadi ya Kak bisa PPD ini di itu dibalik apa namanya handphonemu kamu buat landscape sehingga bisa luas. Sudah Pak ini Pak. Sudah ya. Izin Pak, mungkin saya boleh nyoba. Saya ini pakai laptop. Oke oke. Ditutup dulu ini tapi Sarul yang punyamu share screen-nya. Nanti biar Mawar yang share screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah sastra dan keterkaitan dengan studi sastra. Yang pertama ada definisi dan ruang lingkup sejarah sastra Indonesia. Sejarah sastra menurut para ahli seperti Hans Dow ini mencakup batasan waktu juga periodisasi sastra Indonesia. Ruang lingkup sastra sejarah Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu ada batasan sastra lisan seperti mantra dan pantun, sastra Melayu klasik seperti hikayat dan syair, dan sastra Indonesia modern. Periodisasi sastra Indonesia dibagi menjadi tiga itu tadi. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan sastra, yaitu perkembangan sosial, politik, dan budaya mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia. Perkembangan faktor sosial, perubahan sosial seperti perubahan dalam struktur masyarakat mempengaruhi perkembangan sastra Indonesia. Yang kedua ada faktor politik, perubahan politik seperti perubahan dalam sistem pemerintahan mempengaruhi perkembangan sastra. Yang ketiga ada faktor budaya. Faktor budaya seperti perubahan dalam nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat itu juga mempengaruhi dalam perkembangan sastra Indonesia. Keterkaitan sejarah sastra dengan studi sastra. Keterkaitan sejarah sastra dengan studi sastra sangat erat karena sejarah sastra merupakan bagian integral dari studi sastra. Berikut adalah beberapa keterkaitan antara sejarah sastra dan studi sastra. Yang pertama, memahami konteks sastra. Sejarah sastra membantu memahami konteks sastra termasuk latar belakang sosial, politik, dan budaya yang mempengaruhi perkembangan sastra. Yang kedua adalah menganalisis karya sastra. Sejarah sastra membantu menganalisis karya sastra, termasuk memahami tema, gaya, dan bentuk karya sastra dalam konteks sejarahnya. Yang ketiga ada menghargai sastra. Sejarah sastra membantu menghargai sastra termasuk memahami peranannya dalam perkembangan budaya dan sejarah. Selanjutnya ada memahami perkembangan sastra. Sejarah sastra membantu memahami perkembangan sastra termasuk perubahan-perubahan yang terjadi dalam bentuk tema, gaya, dan gaya sastra. Periodisasi karya sastra Indonesia. Yang pertama ada Balai Pustaka.
dimulai pada tahun 1920 sampai 1930. Tokoh-tokoh seperti Mara Rusli, Abdul Muiz. Ciri-ciri dari periode ini, sastra dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda dengan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan perjuangan kemerdekaan. Periode kedua yaitu Pujangga Baru, dimulai pada tahun 1930 sampai 1942. Tokoh-tokoh seperti Sultan Takdir Alis Jabana, Amir Hamzah, dan lain-lain. Ciri-ciri sastra yang dipengaruhi oleh modernisme dan romantisme dengan tema-tema yang berkaitan dengan keindahan alam dan perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga ada periode Angkatan 45, dimulai tahun 1945 sampai 1960. Tokoh-tokoh seperti Khairul Anwar, Idrus, Pramudia Anantatur, dan yang lain-lain. Ciri-ciri periode ini dipengaruhi oleh perang kemerdekaan dan perjuangan nasional dengan tema-tema yang berkaitan dengan kebebasan dan kemerdekaan. Yang keempat ada periode kontemporer 1970 sampai sekarang. Tokoh-tokoh seperti Djoko Darmono, Gunawan Muhammad, Ayu Utami. Ciri-ciri dari periode kontemporer ini dipengaruhi oleh perubahan sosial dan politik dengan tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan modern dan globalisasi. Dalam periode kontemporer, terdapat beberapa subperiode seperti sastra pop, yaitu sastra yang dipengaruhi oleh budaya pop dan memiliki tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada sastra caber, sastra yang dipengaruhi oleh internet dan media sosial dengan tema-tema berkaitan dengan kehidupan digital. Selanjutnya, studi kasus analisis karya sastra. Studi kasus analisis karya sastra ini sangat penting untuk memahami karya sastra, memahami makna dan pesan yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Dengan menganalisis struktur bahasa dan tema karya sastra, kita dapat memahami lebih dalam tentang makna dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua ada mengembangkan pengetahuan atau kemampuan. Studi kasus analisis karya sastra membantu mengembangkan kemampuan analisis dan kritis dalam memahami karya sastra. Dengan menganalisis karya sastra, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk memahami struktur bahasa dan tema karya sastra. Yang ketiga ada memahami konteks sosial dan budaya. Studi kasus analisis karya sastra membantu memahami konteks sosial dan budaya yang melatar belakangi karya sastra tersebut. Dengan menganalisis karya sastra, kita dapat memahami lebih dalam tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi penulis dan karya sastra tersebut. Selanjutnya, kesimpulan pentingnya memahami sejarah sastra. Yang pertama ada identitas budaya, memberikan landasan penting bagi perkembangan budaya dan sosial Indonesia. Yang kedua ada apresiasi. Memahami sejarah sastra memberikan landasan penting bagi kita untuk menafsirkan dan mengapresiasikan karya sastra secara mendalam. Dengan memahami konteks sejarah dan budaya, kita dapat lebih memahami makna dan pesan yang terkandung dalam karya sastra. Ketiga adalah warisan.
Memahami sejarah sastra membantu kita terus menggali dan melestarikan warisan sastra Indonesia. Dengan memahami sejarah sastra, kita dapat lebih memahami pentingnya melestarikan warisan sastra Indonesia dan bagaimana kita dapat memanfaatkan warisan sastra tersebut untuk membangun identitas budaya dan sosial Indonesia. Manfaat memahami sastra, kita dapat meningkatkan pemahaman tentang budaya dan sosial Indonesia. Memahami sejarah sastra membantu kita memahami lebih dalam tentang budaya dan sosial Indonesia. Yang kedua, meningkatkan apresiasi terhadap karya sastra. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan warisan sastra. Bagaimana kita dapat memanfaatkan warisan sastra tersebut untuk membangun identitas budaya dan sosial Indonesia. Sekian dari saya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, boleh saya tutup. Oke, terima kasih Mas Sarul. Tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan, maka bisa diakhiri saja daripada nanti diem-dieman ya. Oke, langsung saya ambil alih saja. Terima kasih Mas Sarul untuk presentasi Sama-sama. pertamanya. Dan saya berharap yang lain nanti bisa belajar sehingga ada diskusi lebih hangat untuk presentasi-presentasi selanjutnya. Ya. Dan untuk ini saya beri tambahan, sekarang enak ya, semua bisa dimanfaatkan dengan baik. Eh, Artificial intelligence sehingga juga bisa membuat PPT dengan cepat gitu ya. Kalian harus akrab dengan itu. Ya, ini pun Sarul memanfaatkan itu, tapi kalian harus punya pengetahuan yang banyak sehingga ketika presentasi itu bisa lebih luas, lebih menyeluruh. Ya, gitu ya. Yang intinya definisi hari ini saya tadi rangkumannya sudah mewakili